sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Surau Darussalam, orang tua kami, para pengurus, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah, serta para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan remaji, dan anak-anak PPI yang dirahmati Allah dan Ustaz banggakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah pada malam yang ke-25 ini kita masih diberikan Allah kekuatan iman, sehingga dengannya kita semua semangat. Datang ke surau dari awal sampai akhir, jamaahnya full terus. Ini sukses pengurusnya. Kalau yang lain sudah semakin maju. Maksudnya baginya soknya tinggal satu. Di sini alhamdulillah ya. Tapi memang begitu penyakitnya Ramadan ini. Kalau sudah akhir-akhir Ramadan, ya bukan Ramadan yang penyakit, orangnya yang berpenyakit. Yang banyak pulnya itu ya di Ramayana, di Matahari, ya di senggol-senggolan. Alhamdulillah di sini kita masih tetap istiqomah dan semangat. Bahkan di malam yang ke-25 ini, curiga saya malam ini Lailatul Qadar. Curiga, ya kita mesti husnuzon. Setiap malam-malam kayak itu kita mesti husnuzon. Jangan-jangan ini Lailatul Qadar. Jangan-jangan ini Lailatul Qadar, ya. Nah, husnuzon itu kan ini abdi bihi dzanni. Jadi abdi ini sesuai dengan prasangka hambaku. Oh, kita berprasangka malam ini Lailatul Qadar, mudah-mudahan awak dapatkan Lailatul Qadar malam ini. Ya. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Kalau kita baca Quran, itu 82 tahun kita baca Quran terus dianggap pahalanya. Bahkan lebih daripada itu. Jadi kalau kita mengkhatamkan malam ini dan kebetulan malam ini Lailatul Qadar, niat kita mengkhatamkan Quran, setiap tahun kita dinilai mengkhatamkan Quran sampai 82 tahun tambah 4 bulan. Oh, berapa lama itu kita ngaji terus? Usia belum sampai lagi 82 tahun. Ada yang udah sampai 82 tahun. Pak Haji udah berapa? Tinggal 10 dan 70. Tapi kelihatan masih 50. Jadi para jamaah sekalian dimurkai Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa iman dan takwa kita dijaga sampai selesai Ramadan, sampai berketerusan Syawal dan seterusnya, sampai selama-lamanya, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa tadi, Allahumma asin aqibatana fil umuri dunya wa ajina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Kita minta kita punya usia ini, kita punya amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya amal ini amal-amal yang terbaik yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian kepada Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya coba untuk mengangkat, kebetulan malam hari ini adalah khataman Quran kita, salah satu daripada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tabrani dan Imam At-Tirmizi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Surga merindukan 4 golongan manusia. Jadi surga itu punya satu akhlak. Akhlaknya apa? Dia punya akhlak mencintai dan merindukan. Jadi surga itu punya satu sifat. Sifatnya merindukan. Karena belum ada yang masuk. Ya, belum ada yang masuk. Yang boleh masuk adalah yang pertama kali Kanjeng Nabi. Dialah yang berhak mengetuk pintu surga. Ya. Dan yang kedua umatnya Nabi. Ini. Jadi belum ada satu orang pun yang masuk ke dalam surga. Maka surga itu punya sifat rindu sekali. Kepada siapa? Kata Nabi, kepada 4 kelompok manusia. Ayo kita cari di mana kita di situ. Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah tajwid Quran.
Orang yang suka membaca Quran, bukan hanya di Ramadan, Pak. Ya, ada yang sudah selesai khataman 4 juz, 4 kali khatam, tolong dikasih hadiah di pengurus. Ya, 4 minggu kan 4 kali khatam. Ya. Santri saya juga tidak boleh pulang sebelum selesai 3 kali dan 4 kali khatam. Nah, baru mereka kacau balau kan siang malam lagi. Jadi orang-orang yang senantiasa membaca Quran, makanya di sini disebutkan ana al-laili wa aqrafan nahar, doa kita. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa membaca Quran di siang hari, di malam hari. Bukan hanya di Ramadan kita menghatamkan Quran, di luar Ramadan pun kita menghatamkan Quran. Bersahabatlah dengan baik dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini kelak nanti akan datang untuk memberi syafaat kepada siapa yang sering membacanya. Sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang sering membacanya di dunia dahulu. Jadi ada syafaatul uzmah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya syafaat. Ada syafaatul am, syafaatul khas, syafaat yang khusus, yaitu seperti Al-Quran. Jangankan dalam di hari kiamat nanti di padang mahsyar, nanti dalam kubur, Al-Quran ini kata Nabi, ketika orang itu datang api mau menyantap dia punya badan, maka Al-Quran ini akan melindungi dia. Tidak boleh datang lagi dari samping itu api, Al-Quran lagi menjadi tameng. Datang dari bawah api, Al-Quran pun akan jadi tameng. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Ada kisah orang yang tidak tahu baca Quran, tapi dia takzim dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran memberikan dia syafaat. Dia memang tidak bagaimana lancar baca Quran, tapi Al-Quran ini dia letakkan di tempat yang baik. Kalau ada orang yang ngaji, dia dengar. Kenapa? Ayatnya jelas. Idza qara'tal Qur'an fastaqi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau orang baca Quran, kamu dengarkan dengan baik. Mudah-mudahan kamu akan memperoleh rahmat dari apa yang kamu dengarkan itu. Tidak ada kalam yang terbaik di alam semesta ini kecuali kalam Quran. Nah, tidak ada kalam yang terbaik di atas dunia ini, di alam semesta ini, kecuali Al-Quranul Karim. Karena dia wahyu Allah. Ya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan sekiranya Quran ini diturunkan ke atas bukit, maka kamu akan melihat bukit itu akan hancur. Tak mampu dia menampung Al-Quran. Itu dahsyatnya Quran. Allah katakan, kalau Al-Quran ini diturunkan ke atas bukit, maka kamu akan lihat bukit itu akan hancur lebur, karena takutnya menanggung amanah Quran ini. Awak yang pula dapat amanah ini untuk membaca Quran. Iqra, bacalah. Jadi anak-anak DTQ jangan hanya habis di SD kelas 6 terus tak baca Quran lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ngaji, kalau bisa kata ini tak lama lagi berakhir Ramadan. Tidak sangka-sangka tinggal 5 hari lagi. Masya Allah, sedih rasanya kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Jarang kita dengarkan Al-Quranul Karim di mana-mana, di surau, di masjid, kecuali suaranya apa namanya, Imam Masjidil Haram, apa itu, Imam As-Sudais. Kapan kalau mau maghrib? Selebihnya kita tidak dengar ibu-ibu yang baca Quran, anak-anak yang baca, kecuali di Ramadan kita akan dengarkan itu. Karena memang salah satu di antara amalan-amalan di Ramadan itu adalah membaca Quran. Apalagi ini malam-malam itu kata orang yang disapa oleh malaikat Jibril. Ini saya kasih tahu rahasia amalan-amalan di bulan di 10 hari terakhir, apalagi di amalan di saat malam Lailatul Qadar,
yang didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tanazzalul malaikatu waruh, turun para malaikat. Allah perintah turun semua malaikat ke bumi. Dan ar-ruh itu dimaksudnya adalah malaikat Jibril. Tidak pernah malaikat Jibril turun ke bumi kecuali satu menyampaikan wahyu, dan yang kedua kecuali di malam Lailatul Qadar. Ustaz, tak nampak, memang tak bisa kita lihat karena dia punya materi beda sama kita. Kita ini materi kita dari fisik, dari yang kasar. Kalau malaikat itu kan dicipta dari nur, cahaya. Makanya saya membahas kemarin bahwa Lailatul Qadar itu ada 3 maksud. Ini boleh diperhatikan baik-baik supaya kita bisa semangat ini. Biasanya kalau tidak 25, 27 itu kebiasaan Lailatul Qadar turun. Ada 3 maksud Lailatul Qadar. Yang maksudnya Al-Qadar itu ada 3 maksud. Yang pertama, Al-Qadar namanya kemuliaan dari sisi bahasa. Jadi orang kalau misalnya beribadah di malam Lailatul Qadar itu, dia akan memperoleh kemuliaan dari Allah. Dia akan diselempangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat yang lain, malaikat Jibril akan menyapa dan menyalami tangannya kalau dia dalam keadaan sholat. Kalau tidur tak dapat saja. Kalau dia sholat malam, dia ngaji, dia zikir, ya, pokoknya dia amal-amal ibadah, maka malaikat Jibril akan datang menyalaminya. Cuma kita tak rasa. Kita akan rasa. Bagaimana kita bisa merasa? Kalau kita misalnya dalam keadaan ibadah, tiba-tiba kita mau nangis terus. Itu tanda Allah kasih ada suatu kenikmatan ibadah, ya, malaikat turun dan kita memperoleh Lailatul Qadar. Naik itu kekuatan iman. Yang kedua, yang disebut dengan qadar itu adalah sempit. Innallaha yabsutur rizqa min ibadi wa yaqdiru lahu. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan mempersempit rezeki yang dia kehendaki pula orang yang kehendaki. Jadi Al-Qadar artinya sempit. Maksudnya sempit itu adalah ulama Imam Al-Razi dalam kitab tafsirnya mengatakan, ketika malam Lailatul Qadar itu turun malaikat semuanya ke bumi. Kalau sudah Jibril turun berarti malaikat semua wajib turun lah. Pimpinannya turun kan? Nah, turun semua. Kalau Pak Jokowi datang ke sini, wah, tak bisa. Nah, ini semua komponen pemerintah sini pasti siap siaga. Nah, begitu itulah kalau malaikat Jibril turun, maka turun semua malaikat sehingga bumi ini terasa sesak. Bumi ini terasa sempit. Makanya orang tua dulu bilang, konon ceritanya kalau Lailatul Qadar itu ada pohon-pohon yang tiba-tiba tunduk karena memang susah menanggung beban para malaikat yang turun ke bumi. Sehingga memang pohon-pohon ada yang, saya tidak tahu kisah ini benar atau tidak. Yang jelas Syekh Ahmad Khalid As-Sambasi itu adalah salah satu daripada doa kakeknya, pamannya, ketika dia kan diasuh sama pamannya. Pamannya itu malah kata tiba-tiba dia mau berwudu, air sungai berhenti sejenak. Kemudian dia melihat pokok-pokok pohon itu tunduk. Langsung dia berdoa, ini malah berdoa dari dia, Allah, jadikanlah ponakanku itu sebagai ulama Nabi. Jadi ulama itu ponakannya Ahmad Khalid As-Sambasi. Ahmad Khalid As-Sambasi itu ulamanya Mekah, bukan tanggung-tanggung. Itu berkat doa. Maka di malam Qadar ini, doakan itu kita punya anak, doakan istri kita, doakan kita punya tetangga, doakan kawan-kawan kita, doakan orang-orang yang kita sayangi, doakan kaum muslimin semuanya, doakan juga diri kita, jangan lupa. Makanya itu jangan senantiasa meninggalkan doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Yang ketiga, Al-Qadar itu ketetapan. Malam hari di Lailatul Allah menetapkan urusan untuk 1 tahun ke depan. Berdoa baik-baik. Baik. Jadi pertama adalah orang yang dicintai Quran. Sampai berapa di sini? 5 menit lagi ya. Karena ini nanti kedinginan tumpang. Yang kedua orang yang dirindukan surga adalah
Wahafizil lisan, orang yang suka menjaga lisannya. Susah sekali kita menjaga lisannya. Tapi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, orang yang senantiasa mendawamkan lisannya baca Quran, itu lisannya akan hati-hati. Kalau dia sering baca Quran, maka lisannya akan dia jaga. Karena lisannya ini adalah lisan yang sering kali dipakai untuk baca ayat-ayat suci. Belum masa yang keluar dari mulutnya setelah itu yang kotor-kotor. Gitu. Ini resepnya. Makanya orang yang menjaga lisannya itu adalah orang-orang yang dapat jaminan dirindukan oleh surga. Apalagi bulan puasa, kita ngomong yang nggak baik itu terkunci mulut. Saya kasih tahu ada rahasia. Guru saya mengatakan begini, nak, mintalah kepada Allah kalau kamu meninggal, kamu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kata kawan-kawan, gampang itu ngomong la ilaha illallah itu. Berat ngomong la ilaha illallah itu di akhir hayat. Kebiasaan kamu ngomong yang tidak baik di dunia itu sama nanti kebiasaanmu yang kamu lakukan nanti di ujung hayatmu itu yang kamu ucap. Contoh, dia kasih contoh begini. Kalau kita latah, ini latah ini, yang suka latah ini, ya. Saya juga kadang-kadang latah kalau dikejutkan orang. Kita pasti punya sifat latah kalau dikejutkan orang. Beda latah yang suka ngomong jorok sama latah yang sering ngomong baik. Begitu kita punya kakek atau nenek kita kejutkan, nek, kalau dia sering kali mengucap yang baik, astagfirullahaladzim, dia pasti itu yang diucap. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kalau kebiasaan yang baik-baik itu diucap, maka insya Allah kalau terakhirnya akan suara yang baik yang keluar. La ilaha illallah. Tapi kalau kebiasaan yang tidak baik, tengoklah. Begitu dikejutkan, semua yang ada di kebun binatang dia sebut. Itu bahayanya. Jadi kata guru saya, hati-hati nak, kematian itu datangnya kadang-kadang mendadak. Tapi kalau kamu membiasakan diri baca Quran, membiasakan diri berzikir kepada Allah, insya Allah yang keluar itu adalah kalam-kalam yang baik. Apalagi nanti insya Allah ilaha illallah. Ya, biasakan. Yang ketiga kata Nabi, wa mut'imul ji'an, orang yang suka kasih makan orang yang lapar. Itu adalah amalan Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim punya amalan suka kasih makan orang. Kasihkan. Kalau kita punya kelebihan, adalah musafir lewat, ajak makan. Insya Allah kita akan dirindukan surga. Yang keempat, wasaimi fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dirindukan oleh surga. Kita ini semuanya yang lagi puasa di siang hari, surga lagi rindukan kita. Andaikan kita mati di Ramadan lagi berpuasa, jalan tol kita masuk ke surga. Amin. Demikian ceramah saya. Namun dingin hukumnya, ya tutup dengan doa. Alhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka. Selamat buat yang menghafalkan Quran. Semoga membaca Quran ini tidak hanya di Ramadan, tapi sebenarnya hasilnya Ramadan itu di luar Ramadan. Kalau kita membiasakan baca Quran di Ramadan, berarti di luar Ramadan ini adalah hasilnya. Masih dibiasakan atau tidak? Camkanlah itu. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah kebiasaan kita baca Quran. Bersahabatlah dengan Al-Quran sampai hari kiamat, sampai hari akhir hidup kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.